Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita masih akan berbicara mengenai bab lengkungan di RN. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pada bagian kedua dari lengkungan di RN, yaitu mengenai limit, turunan, dan integralnya. Tentu saja ketika kita bicara tentang limit, ini maksudnya limit dari parameterisasi dari lengkungannya, yang adalah fungsi dari R ke Rn. Mari kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu mengenai limitnya. Misalkan X dan Y adalah dua vektor di ruang, maka jarak dari X ke Y dituliskan sebagai norma dari X minus Y. Tentu saja norma ini adalah norma Euclid, yang kita definisikan biasanya adalah akar dari selisih komponen pertama kuadrat, ditambah selisih dari komponen kedua kuadrat, ditambah selisih dari komponen ketiga kuadrat. Nah, limit fungsi di suatu titik T0 anggota interval didefinisikan sebagai demikian. Misalkan I adalah interval buka di R, T0-nya anggota I, dan fungsi vektor F dari I ke R3. Limit fungsi F di T0 ditulis sebagai limit dari FT T menuju T0 itu adalah L1, L2, L3. Jika untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga untuk semua T di DF dengan T-nya tidak boleh T0, yaitu T minus T0 jaraknya harus lebih besar dari 0, dan jaraknya ke T0 itu harus kurang dari delta, mengakibatkan norma dari FT dikurangi L1, L2, L3 itu harus kurang dari epsilon. Tentu saja kita dapat melihat ini sebagai perumuman dari fungsi yang sudah kita kenal sebelumnya. Misalkan saya punya fungsi dari R ke R, dan kalau saya punya maka limit dari T menuju T0, T0-nya anggota R, dari FT ini adalah L kalau dengan cara yang sama untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sehingga untuk semua T anggota domain dari fungsinya, dengan jaraknya ke T0 harus lebih besar dari 0, T-nya tidak boleh T0 artinya, dan jaraknya harus kurang dari delta mengakibatkan untuk T yang seperti itu, maka kalau kita punya sebelumnya jarak FT ke L itu harus kurang dari epsilon. Gitu ya. Ini hanya perumumannya karena kita sudah tahu sekarang saya punya F-nya itu adalah pemetaan dari R ke R3. Sehingga nanti ini digantikan oleh norma dari Ft min L1, L2, L3 kurang dari epsilon. Nah, untuk selanjutnya bagaimana untuk menghitungnya? Nah, dapat dibuktikan hubungan limit fungsi dengan limit komponennya. Oke ya, jadi eh, secara umum kita harus menggunakan definisi, hanya kadang-kadang definisi itu tidak praktis. Kita menggunakan teorema, yaitu teorema mengenai hubungan limit fungsi dengan limit komponen. Misalkan f fungsi vektor dengan domain interval buka I, subhimpunan dari real, dan T0-nya anggota I. Misalkan ft itu adalah f1, f2, f3 pada domainnya. Kemudian limit dari ft ini sama dengan L1, L2, L3. Kapan dia sama dengan L1, L2, L3? Tinggal dia katakan jika dan hanya jika. Jadi ini kedua arah ya. Jadi kalau saya punya limitnya adalah L1, L2, L3, kalau limit F1-nya harus sama dengan L1, limit F2-nya. Jadi saya melihat kalau kebalikannya, kalau limit per komponennya itu adalah saya tahu, maka limit keseluruhannya itu ada seolah-olah limit dari setiap komponennya. Adalah, bukan seolah-olah ya, adalah limit dari setiap komponennya. Misalkan sekarang saya punya limit dari T menuju 0 dari sin T per T, komponen pertama, komponen keduanya adalah T kuadrat tambah 1. Maka tinggal saya lihat limit T menuju 0 dari sin T dibagi T, kita sudah tahu ini adalah 1. Dengan cara yang sama, limit komponen keduanya untuk T menuju 0 dari T kuadrat tambah 1, ini adalah, kita tahu adalah polinom, sehingga dia adalah kontinu, sehingga bisa tinggal saya substitusi, sehingga dia akan menjadi 1. Akibatnya, kalau saya ini tulis bintang, karena limit setiap komponennya itu adalah yang komponen pertama adalah 1 dan komponen kedua 1, maka boleh kamu tulis berdasarkan hubungan limit fungsi dan limit komponennya. Kalau saya langsung saja, limit dari T menuju T0 dari
sin T per T, T kuadrat tambah satu. Ini tinggal lihat komponen pertama dengan komponen keduanya. Gitu ya, jadi kita seolah-olah menggunakan, ah, kalau saya punya limit per komponennya saya sudah tahu, dia adalah satu, dan komponen keduanya limitnya juga adalah satu, maka limit dari fungsi vektornya itu akan menjadi 1,1. Ya, ini menggunakan definisi itu. Nah, jadi nanti pada akhirnya bagaimana kita menghitung limit dari fungsi lengkungan ini, caranya tinggal lihat per komponen. Kalau kamu sudah tahu per komponen, maka limitnya itu tinggal eh, adalah limit satu per satu gitu ya. Dan ini bisa saya buktikan, nanti kita akan buktikan pada video terpisah. Nah, terakhir kekontinuan bagaimana dan kekontinuan fungsinya. Kalau f fungsi vektor pada interval i subhimpunan dari rel, maka fungsi f ini kontinu di T0 anggota i. Jika limit dari ft-nya kelakuan di sekitar T0, ingat ketika saya bicara tentang limit, tidak bicara mengenai kelakuan atau nilai fungsi di titik itu, karena dia ada ini syarat jarak dari T ke T0-nya itu tidak boleh 0, jadi T-nya tidak boleh T0. Maka kelakuan di sekitarnya itu harus sama dengan kelakuan di titik itu. Ya, ini persis sama seperti di satu dimensi saja. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau T0-nya ada di ujung interval? Secara khusus ketika kita bicara tentang interval tutup, maka limit fungsinya diambil sepihak. Limit kirinya atau limit kanannya. Demikian ya. Nah, eh, selanjutnya kita akan masuk ke turunan fungsi vektor. Definisi turunan fungsi vektor adalah seperti demikian. Misalkan f adalah fungsi vektor dan daerah definisinya adalah interval buka i. Turunan fungsi f di suatu titik t0 anggota i didefinisikan sebagai limit dari ft0 plus delta t dikurangi ft0 dibagi delta t untuk delta t menuju 0. Tentu saja ini adalah benar-benar perumuman dari apa yang sudah kita punyai sebelumnya. Hanya kita harus rada hati-hati karena yang di atas adalah vektor, yang di bawah adalah skalar. Sehingga pembagiannya ini bukan pembagian dua buah vektor, tetapi pembagian vektor dengan skalar atau perkalian vektor dan skalar. Maka jika ada, limitnya ditulis sebagai f aksen T0 atau df dt di titik T0. Nah, pertanyaannya adalah apa itu turunannya? Jadi katakanlah sekarang saya bicara tentang di R2. Katakanlah saya punya, katakanlah saya punya, ini adalah lengkungan saya. Ini adalah lengkungan saya. Jadi ini adalah eh, lengkungan C gitu ya. C-nya itu adalah diparametrisasi dengan FT. Demikian. Maka saya punya, kalau misalkan F di T0, katakanlah dia sama dengan vektor A gitu ya. Jadi vektor A-nya siapa? Ini misalkan A1, ini adalah A2. Jadi ketika di T0, dia ada di sini, gitu ya. Ketika delta T, katakanlah F dari T0 delta T, dia ada di, ini A1, A2, maaf. Katakanlah dia ada di B, yang adalah B1, B2. Jadi ketika di ini dia ada di B. Ini adalah B1, ini adalah B2. Maka vektor F dari T0 plus delta T min F T0 tentu saja adalah vektor apa? Tentu saja adalah vektor vektor ini ya. Maaf. Gitu ya, adalah vektor yang seperti ini. Nah, dibagi dengan delta T-nya. Gitu. Jadi nanti kalau saya punya delta T-nya makin kecil, maka kalau tadi antara merah dengan merah, sekarang antara hijau
dengan hijau. Sehingga dia punya vektor itu, gitu ya. Lalu makin lama makin kecil, untuk delta T menuju nol, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi kira-kira akan menjadi ininya ya. Nah, gitu ya. Jadi ini nanti vektor inilah yang akan kita sebut sebagai F aksen di titik T0 ya. Tentu saja secara geometris dia adalah vektor singgung. Ya, oke. Nah, nanti ini juga terkait dengan saya bisa kalau F-nya itu menyatakan posisi, nanti ada interpretasi fisisnya itu berbicara mengenai kalau F-nya itu menyatakan posisi, maka F aksennya itu menyatakan kecepatannya ya, kamu bisa pelajari sendiri. Nah, selanjutnya mengenai aljabar turunan dari fungsi vektor. Misalkan F dan G-nya fungsi vektor di R3 yang terturunkan atau terdiferensialkan, artinya di sini terdiferensialkan adalah setiap komponennya terdiferensialkan pada domain yang bersesuaian, maka untuk setiap TD ini berlaku seperti ini gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin perlu diketahui tentu saja apa yang dimaksud dengan F ditambah G dari T. Tentu saja ini adalah penjumlahan setiap komponennya ya. Jadi ini adalah F1T ditambah G1T gitu. Dan cara yang sama komponen keduanya F2T ditambah G2T. Ini adalah F3T ditambah G3T. Gitu ya, tentu saja ini didefinisikan seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, kalau saya punya C dari F, dari T, dengan C-nya anggota real, tentu saja ini menyatakan ini C dari F. 1T, F2T, F3T ini didefinisikan sebagai C F1T, C F2T, dan C F3T. Gitu ya. Bagaimana dengan dot product? Dot product persis sama. Ketika saya punya F dot G, ini T, tentu saja ini artinya adalah maaf, ini artinya adalah F1T dot G1T. Oke ya, perkalian ya, maaf. Ini salah. Ini adalah hasil kali skalar. Maka ini yang dia maksudnya adalah F1T, F2T, F3T dot dengan G1T, G2T, G3T. Maka ini yang dimaksudkan adalah ini adalah F1T dikali dengan G1T ditambah F2T dikalikan dengan G2T dot produk biasa ya teman-teman ya per komponen ditambah F3T dikalikan dengan G3T. Tentu saja ini perkaliannya perkalian biasa ya. Ditambah ini dot produk, ini perkalian biasa. Nah, nanti dapat dibuktikan dengan mudah bahwa kalau saya punya F tambah G, maka turunannya itu adalah F aksen tambah G aksen. Hanya tinggal kita lihat per komponennya. Karena untuk setiap komponennya, ini adalah fungsi dari real ke real. Sehingga turunannya kalau misalkan F1T ditambah G1T, maka turunan F1 aksen T ditambah G1 aksen T dan selanjutnya ya. Lalu dipisahkan nanti akan bisa dibuktikan ini. Dan cara yang sama untuk ketiga sifat yang di bawahnya. Dan yang terakhir ada hasil kali silang atau cross product. Ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa hal yang dibuktikan di buku teks yaitu mengenai fungsi. Kalau F terdiferensialkan di mana-mana dan norma FT-nya adalah konstan di mana-mana, akibatnya F selalu ortogonal dengan F aksen. Eh, Hal ini juga yang kita pakai terutama untuk kalau teman-teman mau mengambil eh, kuliah lanjut tentang geometri diferensial ya. Nah, saya akan coba buktikan yang pertama, yang keduanya kamu coba sendiri. Sudah ada juga di buku ya. Sudah ada di buku. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau F terdiferensialkan di mana-mana, maka F T itu pangkat 2
Ini adalah FT dot dengan FT gitu ya. Kadang-kadang dot itu kurang jelas, maka mungkin saya tulisnya dalam bentuk ini ya. FT ini hasil kali dalam FT dengan FT gitu ya. Sehingga dan ini harus sama dengan konstanta. Oke, karena mungkin bagusnya saya tulis seperti ini ya. Saya akan tulis ini. FT-nya konstan, misalkan panjang dari FT itu sama dengan K untuk suatu K bilangan real. Akibatnya K kuadrat gitu ya, K kuadrat ini sama dengan ini gitu ya. Lalu saya keturunkan kedua ruas karena kirinya adalah konstanta, maka ini nol sama dengan nol. Kanannya menggunakan aturan ini dia akan menjadi F aksen T, maaf ini salah, seharusnya vektor. F aksen T F T ditambah dengan F T F aksen T. Tetapi tentu saja ini sama dengan berdasarkan sifat komutatif dari hasil kali dalam, maka ini sama dengan ini persis sama, sehingga ini sama dengan 2 dikali dengan F aksen T, F T sama dengan 0, sehingga akibatnya saya punya F aksen T, F T itu harus sama dengan 0. Ya, kalau misalkan kedua-duanya tidak nol, maka saya punyai bahwa FT-nya itu harus selalu tegak lurus. Ini K-nya tidak boleh nol ya. Kalau K-nya benar nol, oke. Dengan K anggota real, konstan di mana-mana, dengan K-nya tidak nol. Oke. Jadi saya punya, maka dia selalu ortogonal. Mungkin kalau K sama dengan nol juga nggak masalah, saya pikir ya. Oke. Nah, jadi kamu coba buktikan bahwa nanti kalau misalkan F terdefinisi F T0 adalah titik terdekat, kuncinya adalah titik terdekat. Titik terdekat, apa yang kita punya kalau dia adalah titik terdekat dan dia bukan titik ujung. Ya, maksimum minimum terjadi di mana? Kau bisa coba sendiri. eh Oke. Nah, beberapa konsep terakhir yang perlu kita lihat adalah yang pertama mengenai panjang lintasan ya. Misalnya suatu partikel bergerak pada setiap waktu T mengikuti fungsi vektor RT. Laju partikel tersebut setiap waktu T, ingat ini laju bukan kecepatan, kecepatannya sendiri adalah VT yang adalah R aksen T, tapi lajunya itu adalah panjang dari vektor VT yang adalah panjang dari vektor R aksen T. Sedangkan panjang lintasan yang ditempuh dari T mendarat ini adalah, itu S-nya adalah integral dari AB norma VT dt ya, dan ini adalah sesuatu hanya perumuman saja dari yang sebelumnya. Kalau saya punya V-nya itu adalah kecepatan, maka integral VT dt dia adalah apa? Adalah jarak tempuh. Sekarang ini hanya perumumannya ke dimensi yang lebih tinggi. Ya, oke, saya pikir ini tidak masalah. Baca mengenai percepatan normal, percepatan tangensial dari buku, begitu juga kecepatan radial transversal dan percepatan radial dan transversal. Nah, sebagai contoh, kita coba melihat bagaimana panjang lintasan RT, cos T sin T. Kita sudah tahu ini adalah XT sama dengan cos T, komponen keduanya YT sama dengan sin T, T adalah 0 sampai 2pi. T dari 0 sampai 2pi. Oke ya. Jadi nanti saya punya eh, VT-nya ini adalah apa? Ini adalah
X aksen T, koma Y aksen T. Dan ini adalah apa? Ini adalah negatif sin T, koma turunan dari sin T, cos T. Ya, sehingga panjang dari vektor kecepatannya itu adalah sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Hati-hati ya, negatif sin T dikali negatif sin T menjadi sin kuadrat T. Sehingga nanti panjangnya, panjang lintasannya itu adalah integral dari 0 sampai 2pi dari panjang kelajuannya dt yang sama dengan integral 0 2pi dari 1 dt yang adalah 2pi. Dan kita sudah tahu apa yang sedang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah mencari panjang ini ya, panjang dari 0 sampai ini. Dan ini adalah apa? Ini adalah keliling lingkaran. Jadi ini adalah keliling lingkaran dengan jari-jari satu. Yang adalah apa? Ini adalah 2pi dikali dengan jari-jari satu. Dan hasilnya persis sama. Ya, hasilnya persis sama. 2pi satuan panjang. Ya, oke. Nah, kalau kita sudah punya turunannya, lalu kita bisa bicara tentang integral dari ini adalah ini. Akibatnya kalau saya punya integral VT yang seperti tadi F-nya itu adalah fungsi kecepatan, maka integralnya itu adalah posisinya. Gitu ya. Nah, setelah ini tinggal kita mencoba latihan. Jadi kita sudah membahas mengenai pertama apa yang dimaksud dengan limit, limit dari fungsi, fungsi lengkungan, lalu kita mencari turunannya, lalu mengenai sifat-sifatnya, sifat-sifat dari turunan dengan berbagai operasinya, lalu kita masuk ke konsep panjang lintasan dan terakhir mengenai integral dari fungsi vektor. Nah, tentu saja semua hasil di sini bisa kita perluas untuk Rn. Ya, oke. Saya pikir cukup demikian. Terima kasih.